di tengah ributnya politik Indonesia Amerika gitu kan, katanya ekonomi sepi, ada nggak sih pasar yang bagus yang dimana kalau kita jualan ke mereka cari duitnya itu mudah, nggak susah. Nah ternyata kalau gue perhatiin nih sekarang itu ada satu market baru yang cukup kebuka, yang kalian bisa dapetin cuan banyak gitu ya. Nah marketnya ke siapa, jualannya kayak gimana. Sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi, nah kemarin nih belum lama nih gue baru meeting ya kan, kita sering meeting nih di MEA nih sama berbagai divisi dari TikTok, apalagi sekarang kalau awal bulan Juli. Jadi gini, buat kalian yang belum tahu ya, cara kerjanya sebenarnya kalau misalnya kayak di startup besar kan kita kan MEA tuh sebenarnya partneran sama Shopee, sama TikTok gitu kan, di berbagai divisi gitu ya. Kalau dari TikTok tuh banyak banget gitu ya. Jadi kayak untuk bagian gini deh, untuk kreator kita sekarang top 1 MCN. Terus TikTok itu punya program baru namanya TikTok Local Service. TikTok Local Service atau TikTok Go yang buat kreator buat nge-review tempat makan, hotel dan seterusnya. Di TikTok Go ini baru mulai. Jadi dia ada kategori new agency. New agency itu yang baru masuk ya, baru masuk tuh baru buka di lokal gitu ya. Kita juga sekarang ranking 1. Terus di TSP TikTok Shop Partner ini khusus ngurusin seller, kita masih masuk ranking 7 Indonesia. Terus untuk channel partner ini adalah yang ngurusin iklan enterprise. Nah, ini kita tier 2 yang lagi mau masuk ke tier 1. Tier 1 udah super top banget deh gitu kan. Nah, ini kayak gini. Nah, setiap 3 bulan kita pasti punya meeting nih sama mereka kayak targetnya apa sih? Ngebangun sellernya harus kayak gimana sih? Ningkatinnya seperti apa sih gitu kan. Nah, dan dari meeting-meeting berbagai ini, nah gue nemuin satu kesimpulan baru gitu ya. Jadi kayak ternyata seller ini gitu ya kan, seller kan kalian pasti ngalamin lah, ada yang naik, ada yang turun, ada yang pengen lebih tinggi penjualan, semua juga pasti pengen lebih tinggi sih, bener nggak? Tapi ternyata dari sini gue nyimpulin sendiri ternyata ada satu target audiens baru yang kadang tuh sama banyak seller dilewatin gitu ya. Target audiensnya apa? Nah target audiensnya, nah gue mau kasih tau ciri-cirinya ya. Ciri-ciri pertama adalah ini tuh adalah angkatan kerja produktif yang baru. Kalau gue ngomong gitu pasti tahu dong, alias para Gen Z gitu ya. Kenapa gue bilang ini adalah satu target audiens yang cukup bagus? Karena ternyata dari datanya Gen Z ini menyumbangkan pembelian yang cukup tinggi di TikTok Shop gitu kan. Kenapa gue bilang ini satu target market yang ideal, dan gue pengen ngajak kalian buat lu coba nih jualan ke sini, ini jualannya gampang loh gitu. Dan gue mau kasih tahu spill apa aja sih yang mereka suka, gimana sih cara biar produk lu laku sama mereka gitu. Karena ternyata kalau yang gue ngalamin, kenapa gue bikin video ini, gue ngeliat banyak banget seller-seller yang kerja sama MEA ataupun yang misalnya seller-seller lagi ngambil pendampingan di Skill School dan di Ordal, itu tuh ngejualnya bukan ke Gen Z, tapi ngejualnya ke yang lebih tua gitu kan. Nah, kenapa ke yang lebih tua? Makanya kenapa gue hari kesini, karena ya bukan salah sih ke yang lebih tua. Lu jual ke milenial nggak masalah kok, lu jual ke boomers nggak masalah kok. Tapi kalau lu lewatin Gen Z, rugi gitu. Kenapa rugi? Satu, sadar nggak sih sekarang tuh Gen Z itu jadi angkatan kerja produktif yang baru. Karena Gen Z sekarang di TikTok kebagi 2. Ini dari data behavior mereka ya. Yang pertama adalah para Gen Z yang sekarang ini gitu ya, sifatnya masih student gitu ya. Kalau student kan ya masih sekolah udah punya duit belum, udah bisa dijualin belum, ya bisa sih dari uang jajan, tapi nggak gede-gede banget. Nah tapi Gen Z ini juga sekarang udah mulai banyak yang jadi early profesional. Nah early profesional artinya mereka udah mulai kerja nih guys, udah mulai menghasilkan, udah mulai punya duit gitu kan. Nah 5 tahun ke depan early profesional ini udah bukan early lagi. 5 tahun ke depan early profesional ini udah punya duit, udah mulai kaya nih gitu kan. Nah udah waktunya nih bisa beli barang yang banyak gitu kan. Dan ternyata kalau di TikTok sendiri, Gen Z sama milenial adalah 2 generasi yang paling banyak keluar duit di online. Kalau paling banyak keluar duit enak dong, bener nggak? Terus behaviornya juga, mereka tuh generasi yang cukup konsumtif. Jadi gimana ya, maksudnya gini, kalau gue lihat ya, gue generasi milenial awal kali ya, gue generasi milenial awal yang banyak dididik sama Gen X dan Boomer gitu ya. Nah di generasi gue itu diajarin kalau kayak lu tuh harus nyimpen uang gitu, tau nggak? Lu mau beli mobil, jangan beli mobil sebelum beli rumah, jangan beli ini buat ini, dia harus menabung segala macam. Dan Gen Z adalah generasi yang mereka tuh bahkan kayaknya banyak yang nggak mikir beli rumah loh.
Mereka bakal, apalagi banyak ya influencer investasi yang lu tahu sendiri lah, yang bilang nggak usah beli rumah itu pengeluaran, liabilitas bukannya untung, mendingan lu beli kripto aja ya gitulah ya. Tapi sebenarnya gini, menurut gua gitu ya, mereka ya kalau buat gue sih sebenarnya gue nggak setuju sih. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau gue sebagai penjual, gue bagus juga nih. Karena kenapa? Mereka ngajarin anak-anak Gen Z, udah lu jangan nabung, abisin aja duit lu. Dengan lu abisin duit, ya artinya kan buat yang jualan lebih enak dong, benar nggak? Lebih untung dong, karena mereka ini gampang banget buat diimpuls, nggak tahan lihat barang-barang yang lucu, nggak tahan buat pada beli. Makanya di sini kalau logika gue ya, Labubu, kalau misalnya itu dulu viralnya di angkatan gua awal atau di generasi X, gue yakin itu kalaupun viral itu nggak akan laku. Kenapa? Generasi atas itu lebih pelit, bener nggak? Ngapain beli beginian? Yang ada beli KW-nya semua, ya. Nah, dan Gen Z nggak gitu ya. Nah, Gen Z juga termasuk mereka salah satu yang banyak pakai kayak TikTok dan teman-temannya buat cari produk baru. Jadi TikTok, YouTube Short, lu you name it deh gitu. Semua platform sosial media mereka pakai, mereka ngelihat dan mereka senang buat beli barang. Dan Gen Z juga termasuk generasi yang nggak masalah buat beli merek baru asal image-nya bagus. Yang artinya ini kesempatan buat kalian buat ngejual barang-barang ke Gen Z, karena mereka nggak terlalu ngelihat brand. Kalau misalnya kayak orang dulu ya, maksudnya kayak nyokap gua, kayak misalnya kalau mau beli elektronik harus belinya merek ini, kalau ini harus itu. Ya memang sih yang dibeli adalah yang mungkin sudah terkenal di zamannya, yang cenderung lebih mahal. Ya kalau Gen Z ya udahlah, beli ini juga nggak apa-apa lah, kayaknya oke-oke aja, kayaknya kesannya enak, kayaknya oke-oke aja gitu loh. Nah, itu adalah insight-nya. Terus gimana caranya menjual ke sini? Menjual ke sini sebenarnya kalau kalian sadar, gue tadi udah kasih beberapa benang merah. Pertama, mereka tuh impuls, artinya lu bisa beli barang-barang yang mengimpuls ke mereka, gitu kan. Nah, kedua, mereka ini nggak masalah dengan merek baru, artinya kalian di sini nggak usah nembak, di sini bikinlah brand-brand baru sendiri supaya bisnis kalian jangka panjang. Kalau misalnya kalian nembak, kan suka banyak nih bisnis jualan tuh nembak-nembak doang, gitu kan, bener nggak? Ya lu nggak bikin brand, ya lu nggak dikenal juga nantinya. Jadi nggak apa-apa buat bikin brand baru. Dan Gen Z ini mereka tuh sangat aktif di sosial media. Jadi kalian cukup perlu kuat di sosial media aja nih. Nah, lu bisa jualan ke Gen Z, gitu kan. Nah, kurang lebih itu nih insight yang gue dapet, yang gue bagiin ke kalian, gitu ya. Nah, gue mau tanya, kalian udah pada jualan belum ke Gen Z? Kalau udah, laku apa enggak? Kasih tahu ke gue di komen. Ada nggak nih yang mau gue bantu bedahin jualannya gimana caranya biar lebih laku? Lu tulis di komen. Atau jangan-jangan kalian belum pada mulai. Nah, kalau mulai, coba kasih tahu gue juga di komen apa yang bakal lu coba jualin buat Gen Z, ya. Kurang lebih kayak gitu. Nanti gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.